Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Armusmina Majidah dengan NIM 509122081 dari jurusan Kesejahteraan Sosial kelas C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pengantar teori dan konsep HBSE. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rusman Nur, SAG, MAG. Sebelum masuk pada inti materi, yaitu alasan-alasan utama mengapa pendekatan multidisiplin diperlukan dalam HBSE, kita harus mengetahui dulu definisi Human Behavior and Social Environment atau HBSE. Definisi HBSE, Human Behavior and Social Environment atau HBSE adalah bidang studi dalam ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat berinteraksi serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dan adapun definisi menurut dari berbagai sumber antara lain. Yang pertama menurut Zastrow dan Chris Assman, HBSE adalah studi tentang bagaimana individu berkembang dalam konteks sosial dan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi perilaku mereka. Dan yang kedua menurut Hutchison, menyatakan bahwa HBSE menggabungkan prinsip-prinsip psikologi, sosiologi, dan biologi untuk memahami bagaimana perkembangan manusia dalam lingkungan sosialnya. Baik, sekarang kita masuk pada inti materinya, yaitu alasan-alasan utama mengapa pendekatan multidisiplin diperlukan dalam HBSE. Yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang kompleks dan multidimensional. Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek saja, melainkan oleh beragam dimensi kehidupan yang saling berkaitan. Faktor biologis seperti genetik dan kesehatan fisik, faktor psikologis seperti emosi dan trauma, faktor sosial seperti relasi keluarga dan masyarakat, hingga faktor ekonomi dan budaya, semuanya memainkan peran penting. Yang kedua, mencegah reduksi atau penyederhanaan masalah. Jika kita hanya menggunakan satu pendekatan, misalnya hanya dari sisi psikologis atau biologis, maka kita berisiko menyederhanakan masalah yang sebenarnya yang lebih kompleks. Pendekatan multidisiplin membantu kita melihat akar permasalahan yang lebih luas, sehingga dapat memahami penyebab perilaku secara lebih tepat dan menyeluruh. Berikutnya yang ketiga, memberikan landasan untuk intervensi yang efektif. Dalam praktik pekerjaan sosial, tujuan utamanya adalah membantu individu dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan. Pendekatan multidisiplin memungkinkan pekerja sosial membuat intervensi yang tepat sasaran karena mereka memahami konteks kehidupan klien secara menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan kepekaan terhadap keberagaman dan konteks sosial budaya. Setiap individu hidup dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda. Pendekatan multidisiplin, terutama melalui kontribusi antropologi dan sosiologi, membantu memahami keberagaman nilai, norma, dan praktik budaya dalam kehidupan manusia. Hal ini penting untuk menghindari pendekatan yang bias atau tidak sensitif terhadap latar belakang klien. Berikutnya yang kelima, menyesuaikan diri dengan tantangan sosial yang terus berkembang. Masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, krisis kesehatan mental, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi tidak bisa ditangani hanya dengan satu disiplin ilmu. Tantangan kehidupan modern semakin kompleks, sehingga pendekatan multidisiplin diperlukan untuk meresponnya secara komprehensif. Berikutnya yang keenam, memperkuat kerja kolaboratif antar sektor.
Dalam dunia kerja sosial, kolaborasi lintas bidang-bidang sangat penting. Pendekatan multidisiplin mendorong kerjasama antara tenaga medis, psikolog, guru, pekerja sosial, ahli ekonomi, perencana kebijakan, dan berbagai pihak lainnya agar tercipta solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Berikutnya yang ketujuh, mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan memahami bahwa masalah individu tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dari struktur sosial yang tidak adil. Pendekatan multidisiplin membantu pekerja sosial memperjuangkan keadilan sosial. Ini sejalan dengan prinsip utama dalam pekerjaan sosial, yaitu membela hak-hak kelompok rentan dan mendorong perubahan sistematik. Demikian presentasi saya mengenai materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.